Link up marketing komunikasi dalam brand Bath and Body Works, Volirum Group. Halo Kak, perkenalkan kami dari Universitas Binasaran Informatika, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kami ingin minta izin sama Kakak untuk mewawancarai seputar marketing komunikasi di brand Bath and Body Works. Perkenalkan, nama aku Rani. Aku Papa. Aku Sasa. Saya Egan. Saya Lupa. Pertama-tama kita mau nanya nih Kak, apa sih mengenai profil perusahaan yang Kakak tempati saat ini? Ya, halo, nama saya Nova. Saya bekerja di Volirum Group, memegang brand Bath and Body Works. Volirum Group itu salah satu retail company di Indonesia yang menghandle beberapa brand internasional gitu. Kita sebagai distributor yang in charge di Indonesia untuk Bath and Body Works. Selanjutnya untuk produk atau jasa yang dijual di Bath and Body Works itu apa aja ya Kak? Di Bath and Body Works itu kita fokus di body care dan wewangian untuk di rumah gitu. Misalnya ada hand soap, candle, dan juga ada wallflower gitu. Body care-nya juga banyak, ada body mist, shower gel, sabun mandi, body lotion gitu. Jadi kita benar-benar fokus di wewangian dan aroma-aroma ya. Karena Kakak di bagian marketing komunikasi, bagaimana sih Kak peran dalam perusahaannya itu? Peran dalam perusahaan yaitu kita menjadi perantara antara tim internal dan juga eksternal, dan juga kita bertugas untuk mempromosikan produk-produk dan service yang ditawarkan oleh Bath and Body Works. Terus Kak, kalau untuk tugasnya apa sih tugas marketing di brand Bath and Body Works? Tugasnya salah satunya membuat plan dan strategi marketing di bulan dan tahun tersebut gitu. Lalu kita menjalankan plan tersebut, aktivasi dan inisiatif yang sudah kita buat berdasarkan plan tersebut. Selain itu, kita juga aktivasinya itu berupa seperti brand event ataupun event pop-up, yang biasanya pop-up itu bisa juga hanya branding ataupun yang jualan juga gitu. Dan kita juga berkolaborasi dengan KOL dan lokal media supaya aktivasi kita bisa diliput gitu. Ada juga aktivasi di toko yang membuat voucher, membuat seperti free es krim kah atau free produk kah untuk customer, supaya customer juga bisa engage dengan di Bath and Body Works seperti itu. Dan satu lagi ada juga kita membuat konten lokalisasi yang dimana konten hanya dibuat di Indonesia. Dilakukan marketing untuk internal dan eksternal publik. Untuk di Bath and Body Works sendiri kita nggak banyak melakukan kegiatan internal. Kita hanya fokus di kegiatan eksternal gitu ya. Untuk di eksternal yaitu kita banyak berinteraksi dengan customer, lalu dengan public figure yaitu influencer kah atau lokal media kah. Kita juga berhubungan dengan partner-partner kita seperti vendor ataupun kayak manajemen mall, seperti itu sih yang banyak kita lakukan. Kalau untuk media marketing yang digunain itu untuk internal dan eksternal publik itu apa sih Kak? Oke, yang di eksternal itu kebanyakan kita menggunakan sosial media ya. Jadi kita lebih fokus di sosial media, seperti kita kolaborasi dengan KOL dan lokal media. Lokal media juga banyak kan sekarang. Media di lokal media itu ada seperti JKT Go, JKT Spot, ada juga seperti Female Daily yang lebih ke lifestyle gitu. Ada juga kita gunakan in-mall media, jadi kita lebih fokus untuk drive traffic ke store itu dengan in-mall media. Untuk yang di online juga di website kita fokus di ads di sosial media kayak gitu. Jadi kebanyakan kita menggunakan sosial media dan menggunakan media-media yang ada di mall. Apa sih Kak perbedaan PR, periklanan sama pemasaran dalam perusahaan?
Ya, dalam perusahaan Bath and Body Works ini sebenarnya PR dan bukan dalam perusahaan sih, untuk general ya, itu PR itu dan periklanan itu masuk dalam pemasaran. Jadi kayak pemasaran tuh ada beberapa poin gitu yang bisa kita lakukan di pemasaran. Nah, salah satunya pemasaran yang kita lakukan itu yaitu dengan membuat promosi, lalu kita sosialisasikan, mengkomunikasikan promosi tersebut supaya audiens kita itu tersampaikan pesannya gitu dan mereka mendapat pesan tersebut kayak gitu kan. Nah, untuk mendapatkan pesan tersebut kita lakukan CPR ini nih. Jadi kita kolaborasi dengan influencer yang bantu untuk mensosialisasikan pesan tersebut. Begitu juga dengan lokal media kayak gitu. Lalu itu juga dengan periklanan kita lakukan si pemasarannya itu, yaitu periklanan tuh bedanya kita melakukan dengan cara berbayar. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dengan berbayar itu namanya periklanan. Gitu. Makanya kan kayak sekarang ada social media ads bayar, nggak ada kan yang gratis. Iklan di TV bayar, kecuali mungkin emang kenal sama orang TV-nya ya. Kita pajang poster, pajang billboard itu bayar. Nah, itu yang dinamakan periklanan, seperti itu. Dalam 1 tahun terakhir pernah nggak sih Kak ada isu terkait perusahaan? Kebetulan terkait perusahaan sih nggak ada, tapi terkait brandnya, karena kita sendiri representatif dari brand seperti itu ya. Bath and Body Works juga waktu itu tersebar berita kalau kita itu mendukung Israel gitu. Si owner atau CEO Bath and Body Works itu mendukung Israel. Tapi setelah kita klarifikasi, sebenarnya si Les Wexner namanya itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Bath and Body Works. Memang dulu dia founder dari L Brand, yang dimana L Brand itu udah tidak ada, sekarang sudah pecah menjadi Bath and Body Works Incorporation dan juga VS International. Jadi L Brand itu terdiri dari Bath and Body Works, VS, La Senza dan lain-lain gitu kan. Nah itu L Brandnya itu sudah tidak ada gitu. Jadi kita sendiri udah tidak dinaungi oleh si Les Wexner lagi seperti itu. Nah untuk menghandle isu tersebut sih kita hanya menjelaskan ke customer, ke media kalau misalnya kita nggak ada kaitan apa-apa, dan kita pun berusaha untuk menjaga nama baik Bath and Body Works dengan melakukan aktivasi positif dan alhamdulillah itu isunya sudah mulai surut gitu. Jadi sebenarnya berefek dari sales dan dampak nama Bath and Body Works juga ya, tapi alhamdulillah itu semua sudah berlalu. Paling kita ya reach out-nya untuk kalau customer yang nggak bisa tolerate itu sama sekali, paling kita reach out-nya untuk audiens barunya Bath and Body Works seperti itu sih. Kalau untuk posisi marketing di Bath and Body Works itu apa sih Kak? Untuk di Bath and Body Works selain marketing ya, aku jelasin dulu kayak paling atas di Bath and Body Works itu brand general manager. Nah di bawahnya ada asisten GM ya kan. Nah di bawahnya lagi itu ada regional senior marketing. Nah itu dia handle untuk seluruh Bath and Body Works yang dihandle oleh Valiram, yaitu di Asia Tenggara dan juga Australia. Nah setelah itu baru masuk ke country. Nah ke country karena kita Indonesia, kita ada marketing manager, lalu ada saya sebagai marketing eksekutif kayak gitu. Jadi untuk posisi marketing di Bath and Body Works seperti itu. Ada nggak sih Kak kampanye yang dilakukan dari Bath and Body Works gitu? Terus bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Bath and Body Works itu punya banyak sekali campaign ya, apalagi promonya sendiri itu bisa 2 hari 3 hari sekali. Untuk si November Desember ini aja aku lagi ngejalanin ada kali lebih dari 10 campaign, dan dimana itu ada termasuk ke campaign promo, ada termasuk campaign brand atau activation kayak gitu. Dan untuk mengukurnya itu ya kita lihat dari keberhasilan
Misalnya kita bikin aktivasi di store dengan customer ikut redeem voucher ya, kita ukur dari situ berapa banyak yang ikut redeem vouchernya, berapa banyak sales yang bertambah kayak gitu. Jadi ada juga campaign di sosial media, kita menggunakan KOL, campaign holiday collection. Nah itu kita lihat dari reach-nya juga, yang dihasilkan oleh si konten yang dibuat, reach, impression, lalu engagement, lalu kita hitung lagi return of investment-nya dari sales itu dan si total jangkauan yang kita dapat gitu. Jadi kayak banyak sih. Untuk jangka waktunya sendiri gitu ada nggak Kak dari salah satu campaign deh contohnya? Banyak, ada yang lama, ada yang sampai 2 bulan, ada yang cuma 2 hari, 3 hari juga ada, karena beneran banyak, beragam banget. Bagaimana marketing Bath and Body Works merencanakan dan menentukan tema untuk event mereka? Oke, untuk nentuin tema itu sebenarnya kita udah tahu ya, maksudnya kayak di bulan depan ataupun kapan akan ada sesuatu yang baru, yaitu kayak gini kan di tanggal-tanggal holiday, di tanggal raya itu sendiri sudah satu tema gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan tanggal-tanggal penting dan juga menyesuaikan dengan produk-produk baru yang akan launching seperti itu. Kalau untuk tujuan dari event itu tuh apa sih Kak? Atau untuk memperkenalkan produk Kak? Atau meningkatkan loyalitas? Atau untuk menarik pelanggan baru Kak? Itu semuanya benar dan itu juga kita ingin mendapatkan exposure, karena event itu selain kita engage sama customer, kita engage juga dengan KOL atau influencer kan. Nah di situ mereka bisa komunikasikan, sosialisasikan event tersebut dan kayak tujuan dan apa yang bisa kita dapat dari event tersebut gitu. Jadi selain kita bisa engage dengan customer, kita juga bisa engage dengan KOL atau influencer dan juga media. Kalau untuk jangka waktunya seberapa sering sih perusahaan itu ngadain kayak event promosi baik secara online maupun offline? Untuk di Bath and Body Works itu sering, jadi nggak akan pernah putus event promosi. Oke. Kalau untuk step-step event ya, itu gimana sih Kak step-stepnya? Itu kita harus tahu kita ada sesuatu yang baru apa nih, misalnya launching produk gitu kan. Dari situ kita kembangin kita atur plannya untuk men-set event seperti itu, kita atur venue-nya mau di mana, mau undang siapa aja, terus dekorasinya seperti apa kayak gitu. Terus apa yang kita mau tunjukkan ke orang-orang, maksudnya kayak feel eventnya itu seperti apa, entah event besar yang rame-rame kah ataupun event yang intimate kah kayak gitu. Setelah kita buat itu semua plannya, ya kita tinggal jalanin gitu sesuai plan tersebut. Kak, karena ini udah bulan Desember, yang mana Natal sama Tahun Baru kan udah deket, ada nggak inovasi terbaru dalam event marketing Bath and Body Works yang akan dilakukan atau udah dilakuin untuk menarik perhatian pelanggan? Ya banyak. Sekarang kita lagi jalan pop up event, yaitu di Grand Indonesia. Itu kita buat kayak installation gitu, tema holiday atau Christmas ya. Itu jangka waktunya panjang sampai 5 Januari. Nah selain itu kita juga ada nanti nail art activation. Jadi kita rolling dari kota Casablanca ke Indonesia ke Senayan City. Itu kita kalau misalnya customer ada belanja sesuai minimum order, nanti dapat nail art gratis, itu ada juga. Nah di luar kota kita juga ada buat installation branding yang dimana customer bisa sampling si body mist itu secara free, itu dengan installation yang tema Christmas juga. Lalu nggak lupa kayak promo-promo holiday ya, karena kan dimana ini waktunya untuk orang beli-beli hampers, gifting, itu juga kita lakukan campaign juga. Baik Kak, terima kasih atas waktunya hari ini udah mau diwawancara seputar posisi Kakak di perusahaan Bath and Body Works. Semoga kedepannya Kakak bisa lebih sukses lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan cepat lulus. Amin. Terima kasih Kak. Thank
you for watching.